Ini ada berita dari Rakyat Merdeka online, Jokowi tidak bisa diam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome. Selamat datang di podcast Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Hidup untuk mendorong. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Hidup tidak seperti yang kita rencanakan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Ini ada berita menarik ya. Kaisang Pangarep itu putra bungsu Presiden Joko Widodo itu memborong saham emiten dari sebuah perusahaan ya, pengolahan udang, dan mengeluarkan uang 92 miliar lebih. Itu membuat marah banyak orang ya, membuat orang itu sewot ya, termasuk Rizal Ramli, Bosman Mardigu, dan banyak orang yang bilang itu uangnya dari mana, itu KPK harus menyelidikinya ya. Aduh, Indonesia terus kalau begini kapan maju? Itu kan anak muda ya. Saya nggak kenal Kaisang ya, tapi saya melihat jejak jejak digital dari cara dia mengolah bisnisnya, mengolah mimpinya untuk bisnis, dan dia kemudian kan mendirikan holding company itu sebenarnya. PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat ya. GK Hebat itu satu holding company yang bergerak di bidang akselerasi atau percepatan bisnis di bidang pengolahan makanan dan minuman ya. Jadi sebenarnya itu 92 miliar itu kecil ya. Kata Rizal Ramli, kenapa itu, dari mana duitnya itu? Gaji Jokowi aja paling banyak sebagai presiden 2 periode 64 miliar. Kok sekarang ada anaknya presiden, Kaisang, punya uang banyak 92 miliar ya. Itu memborong saham, sebenarnya nggak saham pengendali, itu hanya 8% ya, saham emiten dari PT kalau nggak salah PT Panca PT Panca Mitra ya, multi perdana ya. Bosman Mardigu juga ikut sewot. Gimana itu caranya supaya saya juga bisa tajir seperti Kaisang ya. Kaisang itu kan tahun 2017 sudah bergerak di bidang bisnis ya, bikin sang pisang ya, yang kelihatan berkembang tuh franchise-nya ya. Jadi GK Hebat itu atau PT Harapan Bangsa Kita yang didirikan oleh Kaisang dengan Antoni Pradiptya. Antoni Pradiptya ini anak dari Gandhi siapa itu, Sulistianto ya. Gandhi Sulistianto ini adalah dulu mantan petinggi dari grup Sinarmas yang sekarang Pak Gandhi Sulistianto itu adalah Dubes RI di Korea Selatan ya. Nah, anaknya Antoni Pradiptya itu kerjasama dengan Kaisang kan. Kaisang Pangarep membuat satu holding company atau perusahaan induk yang namanya PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat ya. Dan GK Hebat ini kan yang berkantor di General Tower Jakarta Selatan itu kan membawahi setidak-tidaknya 6 bisnis ya. Pertama pisang itu loh, sang pisang. Terus kemudian ayam, yang ketiga ternak kopi, yang keempat itu kalau nggak salah siap mas, kemudian yang kelima itu Let's Toast, dan yang keenam itu Enigma Camp ya. Jadi Kaisang ini sebenarnya dia nggak tertarik dengan politik sebagaimana yang wali kota Solo
kakaknya itu, dia tertarik pada bisnis ya. Dan kecenderungan orang kan berbeda-beda, hanya 4 orang itu bisa besar di bisnis. Atau ya aku lagi rekaman dulu bentar. Aku lagi rekaman, masuk suaramu, ntar dulu. Jadi sebenarnya Kaisang ini nggak tertarik dengan politik ya, tapi bisnis dia. Sejak 2017 ya, dia mulai saat bapaknya jadi presiden, itu keuntungannya di situ. Dia jadi memiliki masuk pasar dengan soft, dengan smooth ya, masuk pasar karena didukung oleh imajinasi kekuasaan yang ada, yang dibayangkan oleh masyarakat. Kan masyarakat akan bertanya, wah paling itu diuntungkan oleh nama besar bapaknya. Iya, justru di situ dia masuk. Justru dia sebenarnya cerdas, menggunakan momentum yang pas untuk masuk pasar, sebagaimana dulu Nadiem Makarim masuk pasar lewat Gojek yang dihambat ya, ada constraint kan lewat peraturan yang sudah ada bahwa ojek itu tidak boleh mengangkut kecuali barang, tapi itu rule Nadiem Makarim kemudian melekat pada kekuasaan Jokowi yang baru menjabat itu, terus dia ikut ke Amerika dan dia masuk bisnis. Berkembanglah Gojek itu melalui jalur-jalur kekuasaan yang melekat, yang teh itu teh datang teh, pesananmu teh Pak, taruh sini aja Pak ya. Jadi itulah kecerdikan dari Kaisang Pangarep ya. Loh, belum bayar tah? Oh. Jadi kembali ke Kaisang tadi, sebenarnya kritikan-kritikan dari masyarakat terhadap manuver bisnis Kaisang yang membeli saham sampai 92 miliar atau 80% dari PT Pancamitra. Apa itu Pancamitra Perdana itu? Pancamitra Perdana ya, Multi Perdana itu sebenarnya wajar gitu loh, menurut saya wajar lah. Karena apa? Lah keuntungan dari bisnis yang sudah franchise dari Sang Pisang aja, mungkin ada yang menghitung 1 bulan aja 30 miliar ya. 1 bulan 30 miliar. Nah kalau cuma 92 miliar, itu keuntungan yang kecil. Itu kan 92 miliar itu kecil ya kalau di mata seorang pengusaha. Tapi kalau di mata seorang Menteri Agama Yakut, itu kekayaannya dari 900 juta terus dalam 2 tahun melompat menjadi 10 miliar. Itu memang jadi persoalan ya. Tapi kalau dari segi dikembangkan dalam proses-proses bisnis, akselerasi bisnis, ya 10 miliar itu ya kecil, tapi besar buat orang yang tidak bisnis ya. Dari mana itu 10 miliar? Tapi kalau 92 miliar karena memang dibangun dari PT Harapan Bangsa Kita, yang dibangun bersama Antoni Pradiptya itu, yang memang ahli dalam bisnis juga, bapaknya Gandhi Sulistianto itu. Jadi sebenarnya make sense, masuk akal ya. Jadi persoalannya sekarang kita kritik adalah justru Rizal Ramli ya. Dari segi itu kenapa dia mempersoalkan gitu? Apa dia nggak ingin anak muda itu tumbuh, termasuk Bosman Mardiku ya, yang kata punya pikiran new mind. Tapi justru melihat keberhasilan Kaisang dari segi bisnis, kok justru dia kayak negative thinking. Harusnya didukung ya munculnya pengusaha-pengusaha UMKM yang bisa melakukan scale up ya, bahkan melakukan semacam blitz scale ya. Kalau bahasanya dari Reid Hoffman itu ya, pendiri dari atau co-founder dari LinkedIn, yang kemudian LinkedIn itu dibeli oleh Bill Gates ya, perusahaan aplikasi apa sih itu LinkedIn itu yang menyediakan persoalan-persoalan tenaga kerjaan di seluruh dunia, itu soal pekerjaan. Nah sebenarnya kalau dari sisi bisnis, pembelian 8% saham emiten dari PT pengolahan udang itu, PT apa sih itu, Pancamitra Multi Perdana itu, saham emiten yang 8%, itu kan sebenarnya apa masalahnya gitu?
Masalahnya sekarang ada di Rizal Ramli dan di Bosman Mardiku yang nggak rela, kira-kira begitu ya, melihat anak muda maju dari segi bisnis, yaitu dalam hari ini Kaisang. Saya kira harus dipisahkan Kaisang sebagai seorang wirausahawan dengan ayahnya Jokowi yang jadi presiden yang kita nggak sukai karena kebijakan politiknya itu menyengsarakan banyak orang. Itu kita sepakat harus dipisahkan ya, kinerja dari Jokowi sebagai presiden dengan keputusan politik dan anggaran yang besar tapi hasilnya kecil untuk kesejahteraan masyarakat, dan banyak tokoh-tokoh pengkritik Jokowi itu masuk penjara. itu pisahkan. Tapi Kaisang sebagai seorang entrepreneur ya, yang berhasil dengan mengembangkan bergerak di bidang akselerasi bisnis pengolahan makanan dan minuman, yaitu PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat, itu saya kira harus dilihat dengan cara yang berbeda ya, menurut saya. Ya saya juga nggak bisa melakukan itu. Saya paling biasanya omset saya jualan nasi uduk pagi dan sore itu paling banyak 300.000. Karena saya masih pakai cara berpikir bisnis yang tradisional ya. Harusnya kan saya kembangkan misalnya bakwan tradisional, bakwan Kalimantan yang akan saya ubah namanya bakwan Pontianak itu menjadi bakwan wisata, dan itu bisa di scale up ya. Dan saya akan main di situ nanti, rencana mengembangkan bakwan wisata, mungkin harga 2.000 atau 3.000 ya, dibikin franchise-nya itu ya. Ada sudah yang bikin franchise-nya namanya bakwan D ya kan. Itu bakwan, resepnya bakwan Pontianak ya. Sekarang saya mau bikin bakwan Pontianak itu, kita ambil resepnya, kita ubah menjadi bakwan tajur apa bakwan wisata. Jadi saya kira dari segi ini Bosman Mardiku dan siapa itu Rizal Ramli yang mempersoalkan uang 92 miliar dari Kaisang anak muda itu saya kira ini ya, keduanya kehilangan perspektif kali ini ya, karena kita lihat manuver bisnis Kaisang itu sudah lama kan, tahun 2017 dengan sang pisangnya itu yang sekarang tampaknya berhasil menjadi jaringan franchise ya. Belum ayamnya yang ayam, atau nanti belum ternak kopinya atau Lestos atau Siap Mas dan juga yang lainnya. Jadi nggak ada saya kira pembelian saham yang 8% itu 8% itu kan hanya 8% ya, nggak saham pengendali. Saham 8% itu dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh perusahaan, dan itu sudah dibayarkan penuh kan oleh Kaisang dengan harga saham kan 490 rupiah ya per saham. Jadi Kaisang itu memborong 188 juta 188 juta kalau tidak salah ya, 240.000 lembar saham dengan harga per lembarnya 490 rupiah, sehingga jumlah uang yang dia gelontorkan itu 92 miliar 24 ya, 240 juta. Nah itu kecil bagi seorang pengusaha. Jangan dilihat Kaisangnya itu masih muda, tapi kan duitnya banyak dia dari jaringan usaha itu yang dibikin oleh bersama Antoni Pradiptya ya kan. Jadi kita sesalkan, kita sayangkan ya, Bosman Mardiku dan Rizal Ramli itu mempersoalkan uang yang digelontorkan oleh Kaisang, seorang pengusaha muda yang seharusnya kita dukungnya. Kita kan orang tua, saya orang tua umur 60 tahun 4 bulan. Saya kira kita harus melihat ya bunga-bunga yang mekar itu ya kan, jangan dipatahkan dia sebelum dia mekar sempurna. Justru harus kita berikan perspektif dan kita dorong, karena Indonesia adalah milik anak-anak muda, bukan milik YouTuber tertua di semesta. Ya udah, kita harus support, kita harus dorong, hidup untuk mendorong. Hidup tidak seperti yang kita inginkan, hidup tidak seperti yang kita bayangkan, hidup tidak seperti yang kita rencanakan, tapi hidup
seperti yang kita jalani saja. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertuah di semesta fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.